Hari ini kita bicara tentang kesehatan pencernaan ya. Jadinya banyak orang tuh kan suka ngalami sakit perut gara-gara makan nggak teratur dan lain sebagainya. Ya, kita akan kupas itu malam hari ini. Silakan Pak Joni. Nah, rahasia hidup sehat dan awet muda dari perut. Kalau berbicara tentang pencernaan, kita mendapati beberapa fakta yang menarik dan unik. Kalau diukur panjangnya dari mulut sampai ke anus, saluran pencernaan itu bisa mencapai 30 meter. Sekalipun tinggi kita paling 1,7 atau 1,6 sekian, tapi pencernaan kita panjangnya sekitar 30 meter dari mulut sampai ke anus. Organ pencernaan itu terdiri dari mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, pankreas, hati, kantong empedu, usus 12 jari, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, terdapat dua jenis utama proses pencernaan. Yang pertama, pencernaan mekanik atau fisik, dan kedua, pencernaan kimiawi. Ketika masih dalam kandungan, bayi itu mendapat makanan dari ibu lewat saluran plasenta. Apa yang dimakan ibu itu juga dimakan oleh bayinya. Makanya ibu perlu makan makanan yang bergizi, makanan yang bisa menyehatkan, dan kemudian membantu pertumbuhan sel-sel pada bayinya. Nah, ketika 3 bulan pertama itu pembentukan sel otak, bayi itu membutuhkan banyak protein nabati, seperti kedelai, tahu, tempe, dan sebagainya, kacang-kacangan. Nah, itu sangat bagus untuk perkembangan otak janin kita. Nah, seringkali orang-orang juga makan seafood untuk menumbuhkan otak. Tetapi sayang, orang yang tinggal di Jawa itu mengambil seafood, makanan-makanan laut itu dari laut yang tercemar oleh logam berat, limbah pabrik, dan sebagainya. Ketika ibu itu makan makanan seafood, kepiting, kerang, udang, dan sebagainya diambil dari laut yang tercemar, maka logam berat itu ikut masuk ke dalam sel-sel bayinya. Jadi sekarang kita sering menjumpai bayi yang hiperaktif. Itu karena ketika dikandung oleh ibunya, bayi itu mendapatkan banyak protein hewani dari seafood yang sudah tercemar oleh logam berat. Nah, bagaimana nanti cara memperbaiki itu? Nanti kita lihat di bagian bawah. Saluran pencernaan pada bayi dalam kandungan masih sangat bersih. Nah, usus atau pencernaan itu seringkali dikatakan sebagai otak kedua. Otak dapat merasakan apa yang terjadi di perut. Sebaliknya, perut dapat merasakan apa yang terjadi di otak. Jadi kalau kita gelisah, kita stres, kita takut, saudara, maka pencernaan ikut terganggu. Bisa kemudian diare atau kemudian kita menjadi sembelit, susah ke belakang. Sebaliknya, jika usus kita mengalami gangguan, itu mempengaruhi otak kita sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi itu saling mempengaruhi.
Jadi dikatakan bahwa otak usus itu adalah otak kedua. Sesaat setelah dilahirkan, bakteri di usus tumbuh dan berkembang membentuk koloni. Bakteri baik dikirim ibu melalui ASI dan kolostrum dan dapat membantu menjaga sistem kekebalan bayi hingga dewasa nanti. Bakteri baik berfungsi membantu pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memproduksi berbagai vitamin dan mineral yang dihasilkan lewat proses pencernaan dan membantu meningkatkan kecerdasan serta kemampuan kognitif. Jadi saudara, ASI ibu itu sangat penting karena memberikan nutrisi pertama yang dibutuhkan oleh bayinya. Bayi yang diberikan ASI eksklusif itu cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik dan memiliki kecerdasan yang lebih baik dibanding bayi yang tidak mendapatkan ASI ibunya. Dan bukan hanya ASI, tetapi juga kolostrum. Apakah kolostrum itu? Kolostrum itu cairan pra-ASI yang warna kuning dan agak kental yang mewariskan kekebalan ibu kepada bayinya. Biasanya muncul 3 hari pertama sampai 5 hari pertama setelah ibu melahirkan. Nah, ada 6 jenis penyakit pencernaan. Kenali 6 jenis penyakit pencernaan. Pertama, batu empedu akibat pola makan yang buruk, obesitas atau faktor genetik. Lalu yang kedua, diare. Ini disebabkan keracunan makanan, alergi, atau bakteri yang masuk lewat makanan juga. Lalu yang ketiga, radang usus buntu. Dulu kita sering berpikir usus buntu terjadi karena ada biji cabai atau biji jambu dan sebagainya. Ternyata radang usus buntu itu terjadi karena benda asing atau kanker atau infeksi. Gangguan lainnya, saudara, adalah gastritis. Disebabkan muntah kronis, telat makan, atau stres. Yang berikutnya itu sembelit, diakibatkan kurang konsumsi serat dan kurang minum air putih. Minum air putih itu sangat penting untuk membantu proses pencernaan dan membuang sisa-sisa sampah keluar tubuh kita. Entah itu lewat feses kita maupun air kencing kita. Sehari kita membutuhkan antara 6 sampai 8 gelas air supaya pencernaan kita bekerja dengan baik dan kemudian pembuangan sampah-sampah racun-racun keluar tubuh kita juga berjalan dengan baik. Kalau kita kurang minum, itu bisa mengganggu sistem pencernaan kita dan bisa membuat radang pada pencernaan dan ginjal kita. Jadi penting sekali, saudara, kita harus minum air putih 6-8 gelas satu hari. Lalu yang berikutnya, gangguan pencernaan itu ambeien. Ambeien muncul akibat tekanan di area anus dan rektum. Ini juga akibat kurang makan serat atau ada gangguan pada pembuluh darah balik. Nah, penyebab 6 penyakit ini karena pola makan, menu yang dimakan itu kurang sehat karena banyak makan fast food, kurang makan banyak serat, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, lalu kurang makan protein, dan banyak makan lemak-lemak, santan-santan, jeroan-jeroan, dan sebagainya. Jadi pola makan
itu memainkan peranan yang sangat penting. Nah, gangguan pencernaan berikut itu karena keracunan makanan. Kita makan makanan yang sudah basi atau makanan yang terkontaminasi, tercemar, dan kita daya tahan tubuhnya kurang bagus, sehingga menyebabkan alergi. Gangguan lainnya disebabkan oleh benda asing, racun, bakteri, virus yang masuk ke dalam tubuh. Untungnya, saudara, kalau kita rutin makan kolostrum, maka usus kita itu dilapisi dengan kolostrum dan antibodi, sehingga tidak bisa ditempeli oleh virus dan bakteri atau jamur dan sebagainya. Jadi kalau setiap pagi sebelum makan, saudara sudah minum kolostrum lebih dulu, entah bentuk kapsul, tablet isap, atau yang bentuk susu, saudara mengamankan pencernaan saudara dari benda asing, dari jamur, dari bakteri dan virus, karena tidak bisa ditempeli. Penyebab gangguan pencernaan lain itu stres, saudara. Kalau kita banyak berpikir negatif, kita mengalami tekanan, mengalami stres, saudara, maka perut kita itu terganggu sehingga menyebabkan diare atau sebaliknya malah susah buang air besar. Penyebab berikutnya, saudara, karena kurang makan serat. Orang-orang modern suka makanan cepat saji. Daging-daging, lemak, dan sebagainya yang banyak mengandung gula, pemanis, perasa, penyedap, dan sebagainya, saudara. Memang makanan-makanan itu enak di mulut kita. Tetapi kalau kita kurang makan serat, biasanya serat itu tidak mengandung rasa, sehingga kurang menggugah selera, saudara. Tetapi serat itu penting sekali untuk menyehatkan pencernaan kita. Kalau kurang serat, maka bisa menyebabkan berbagai gangguan pada pencernaan kita. Saudara melihat di sini ada dua orang ibu yang kelihatannya usianya berbeda jauh. Mungkin 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Yang sebelah kiri kerutnya masih sedikit, masih kulitnya itu kenceng, saudara. Yang sebelah kanan sudah banyak keriput di dahi, di sekitar mata, di sekitar mulut dan pipinya. Tapi sebenarnya dua ibu ini kembar siam, saudara, lahir pada hari yang sama, cuma beda jam. Apa yang membedakan sehingga yang ibu yang kanan lebih cepat menua, saudara? Nah, itu karena kesehatan pencernaan dan juga yang satu kerja di ladang sehingga terpapar ultraviolet yang merusak kulit, yang satu kerja di dalam kantor sehingga lebih aman karena tidak terkena ultraviolet sinar matahari. Jadi sinar matahari itu juga merusak kulit, demikian juga makanan yang bergizi dan serat-serat itu akan menentukan kulit seseorang cepat menua atau tetap awet muda. Ada satu pakar gastrointestinal, bedah gastrointestinal dari Jepang, namanya Dr. Hiromi Shinya, saudara. Beliau mengatakan bahwa kulit menunjukkan usia kita, terutama kulit muka. Seperti dua ibu yang kembar siam tadi. Yang sebelah kiri terlihat lebih awet muda. Barometer untuk mengukur seseorang awet muda atau tua itu adalah kulitnya. Kalau kulit kita kencang dan seger, tidak kering, tidak keriput, saudara, itu akan menunjukkan kemudaan. Nah, bagaimana caranya supaya kulit kita kencang dan sehat, saudara? Dr. Hiromi mengatakan jawabannya usus atau pencernaan kita itu harus sehat supaya bisa menyerap nutrisi dengan baik. Lalu juga
makanan yang kita konsumsi itu juga harus sehat, mengandung protein, vitamin, mineral yang lengkap, dan itu ada di K28, saudara. Nutrisi yang lengkap. Dan berikutnya selain protein, vitamin, dan mineral harus ada serat yang cukup. Serat itu adalah hal yang sederhana, biasa, saudara, tapi sangat memainkan peran untuk rahasia awet muda dan kesehatan pencernaan kita. Bila usus sehat, nutrisi penting seperti vitamin, mineral, protein dapat diserap dengan baik. Lalu ampasnya atau toksin-toksin bisa dibuang keluar tubuh kita lewat feses. Sehingga tubuh kita sehat karena sampahnya tidak menumpuk dalam pencernaan kita. Tapi kalau kita tidak bisa BAB dengan lancar, 2-3 hari sekali atau bahkan ada yang 5 hari sekali, itu berbahaya sekali, saudara, karena sampah-sampah dan toksin itu diserap darah lagi, lalu dikeluarkan lewat kulit, lewat darah kita, lewat keringat kita. Dan ini membuat kulit jadi tidak sehat. Nah, kesimpulannya, usus yang sehat memungkinkan kita hidup panjang umur dan awet muda. Nah, Dr. Hiromi lebih lanjut mengatakan koreksi penuaan yang benar itu bukan operasi atau injeksi botox. Banyak orang ketika melihat mulai muncul kerut-kerut pada wajahnya, dia pergi ke klinik kecantikan, lalu mulai di thread lifting atau kulitnya itu ditarik dengan benang supaya menghilangkan kerut-kerutnya. Atau dioperasi supaya menghilangkan kerut-kerutnya. Yang lain lagi diinjeksi botox, saudara. Injeksi botox ini adalah satu suntikan untuk menimbulkan infeksi pada kulit, sehingga kemudian kulit itu bengkak, saudara. Ketika bengkak, maka kelihatan kulitnya itu jadi halus. Nah, ini menyakitkan prosesnya disuntik dan tidak bisa 1-2 suntikan, berpuluh-puluh suntikan dan biayanya cukup mahal. Dan berapa bulan sekali bengkak-bengkak itu sudah mengecil lagi dan perlu disuntik botox lagi, saudara. Ini yang dilakukan orang-orang modern yang punya uang lebih, saudara, supaya kelihatan cantik dan tidak keriputan. Mereka melakukan operasi atau injeksi botox yang tidak murah harganya. Tapi untuk mengobati secara tuntas, saudara, yang diobati itu jangan gejalanya, tapi harus penyebab kulit itu keriput. Jadi akar masalahnya itu yang diobati. Menurut Dr. Hiromi, metode anti-aging sejati itu menyingkirkan penyebab penuaan, yaitu oksidasi atau terjadinya keracunan atau proses kimiawi yang merusak sel-sel kita sehingga tidak bisa diperbarui dan tidak ada regenerasi. Nah, oksidasi itu bisa berasal dari polusi udara. Kita hidup di lingkungan yang penuh dengan polusi dari asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan, dan sebagainya, saudara, yang kemudian membuat muka kita terpapar, kulit kita terpapar. Lalu juga oksidasi itu bisa terjadi lewat minum, air minum kita yang tercemar oleh zat-zat kimia, oleh proses polusi pada air kita yang tidak kita sadari, itu bisa menyebabkan proses perusakan pada sel kita. Nah, Dr. Hiromi menyimpulkan supaya sel tidak rusak, diperlukan antioksidan atau penangkal oksidasi, penangkal racun pada sel-sel kita, terutama enzim SOD.
semakin banyak enzim SOD dalam tubuh kita makin sulit teracuni, makin sulit teroksidasi, dan kita jadi awet muda. Radikal bebas menyebabkan penyakit dan kematian dini. Namun antioksidan seperti superoksid dismutase atau SOD itu bisa memperlambat proses penuaan. Jadi dengan saudara minum kolostrum yang mengandung SOD, maka ada penangkal oksidasi atau kerusakan yang terjadi pada sel-sel kita karena polusi udara, polusi air, dan makanan yang banyak mengandung P5, saudara, penyedap, pewarna, pengawet, pemanis, dan sebagainya, saudara. Semua yang masuk lewat makanan dan air yang mengandung zat-zat kimia itu bisa membuat kerusakan pada sel kita. Tetapi kalau kita minum kolostrum yang mengandung banyak SOD, maka itu bisa menangkal oksidasi itu. Ini adalah nutrien anti-aging atau makanan suplemen, makanan super yang bisa membantu proses anti-aging. Supaya kita awet muda, tingkatkan konsumsi nutrien anti-aging, yaitu SOD tadi, saudara. Kolostrum dan fitoplankton laut adalah sumber SOD yang terbaik yang bisa diserap tubuh manusia. Nah, kolostrum ini makanan alami yang mengandung banyak SOD untuk menangkal radikal bebas. Kura-kura Galapagos bisa hidup 180 tahun karena mengandung SOD, karena dia makan fitoplankton. Ini juga kolostrum, alfa lipid kolostrum, ini bagus sekali karena mengandung banyak SOD. Selain itu ada bahan-bahan aktif seperti imunoglobulin IgG yang jumlahnya itu 70 kali lipat lebih tinggi dari ASI, saudara. ASI bagus, tetapi kolostrum kandungan imunoglobulinnya 70 kali lipat. Jadi ini luar biasa sekali, saudara, untuk membantu kita bertahan di tengah-tengah pandemi. Karena imunoglobulin meningkatkan antibodi kita. Yang tidak kalah penting adalah faktor pertumbuhan untuk mengganti sel-sel yang rusak tadi. Sehingga regenerasi sel berjalan dengan sempurna. Saudara, faktor pertumbuhan ini sangat penting. Supaya sel-sel kita bisa melakukan regenerasi dengan sempurna dan kita jadi tetap awet muda. Yang ketiga, bahan aktifnya adalah kalsium yang tinggi. Sekali minum 1000 mg untuk mencegah pengeroposan tulang. Saudara, ketika kita 30 tahun, 40 tahun, pengeroposan tulang itu mulai terjadi. Karena orang Indonesia itu jarang yang suka minum susu. Dan kita kurang sekali minum susu. Nah, ketika terjadi pengeroposan, kita terbentur sesuatu itu mudah patah atau retak tulang kita. Dengan minum kolostrum, maka itu akan membuat tulang-tulang kita, sendi kita, dan gigi kita menjadi lebih kuat. Jadi, saudara, usahakan minum kolostrum dengan rutin. Karena ini bermanfaat untuk menyehatkan sendi kita, tulang kita, dan gigi kita. Selain itu, kolostrum juga mengandung probiotik atau bakteri positif yang bagus untuk pencernaan kita. Seringkali orang yang mengalami gangguan pencernaan dihimbau untuk banyak minum Yakult atau yogurt, saudara, susu asam.
Nah, susu asam itu mengandung bakteri positif, sehingga menyehatkan pencernaan. Kalau saudara minum Yakult, sekali minum saudara memasukkan 5.000 bakteri positif. Tetapi sekali minum kolostrum, saudara memasukkan 1 miliar bakteri positif untuk melindungi pencernaan saudara. Coba bandingkan 5.000 dibanding 1 miliar, saudara. Ini memberikan perlindungan yang sangat efektif untuk pencernaan kita, supaya ususnya betul-betul sehat, terlindung dari bakteri, virus, dan jamur. Apa probiotik itu sebenarnya, saudara? Istilah probiotik berasal dari bahasa Yunani. Kata pro artinya mempromosikan. Kata biotik artinya kehidupan. Jadi probiotik mempromosikan kehidupan. Membuat seseorang lebih awet muda dan panjang umur. Probiotik mulai dikenal pada awal abad ke-20 melalui penemuan Elie Metchnikoff, saudara. Elie Metchnikoff ini dikenal sebagai bapak probiotik karena dia mendapati penduduk miskin yang hidup di lingkungan yang keras di pedesaan Bulgaria kok bisa berumur panjang. Dia penasaran, orang di sana kekurangan gizi. Orang di sana penghasilannya pas-pasan sekali dan hidup serba terbatas. Kenapa kok usianya bisa panjang? Setelah dia selidiki, dia menemukan kesehatan warga di Bulgaria itu meningkat dan jarang pikun karena peran bakteri baik di usus yang diperoleh setelah mengkonsumsi susu asam yang mengandung probiotik. Nah, apa yang ditemukan Elie Metchnikoff ini kemudian dipopulerkan, saudara, dan sejak saat itu dunia mulai mengenal pentingnya probiotik atau bakteri baik untuk kesehatan pencernaan supaya kita awet muda dan jarang pikun. Probiotik sendiri adalah mikroorganisme hewan yang kecil sekali, saudara, dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop yang dalam jumlah memadai dapat memberikan manfaat kesehatan pada tubuh kita. Ada beberapa bakteri dan jamur yang termasuk ke dalam probiotik. Yang pertama, Lactobacillus. Ini sejenis bakteri baik yang bisa ditemukan pada produk-produk makanan yang difermentasi, yang bersifat asam tadi, termasuk yogurt, Yakult. Probiotik ini sering digunakan untuk mengatasi diare dan gangguan penyerapan laktose. Jadi kalau seseorang itu mengalami gangguan pencernaan, sering diare, itu bisa minum susu asam yang mengandung Lactobacillus dan kolostrum. Yang kedua, Saccharomyces boulardii, saudara. Probiotik yang berasal dari ragi atau jamur. Selain dari produk fermentasi, probiotik ini juga bisa ditemukan pada kulit manggis dan leci. Jadi saat ini kan mulai populer kulit manggis, saudara. Ternyata khasiatnya karena mengandung probiotik Saccharomyces boulardii. Selain kulit manggis, ada pada leci. Jadi kalau saudara suka makan leci, itu bisa membantu menyehatkan pencernaan saudara. Probiotik ini diyakini bermanfaat untuk meredakan diare, radang saluran pencernaan, atau iritasi pada saluran pencernaan. Nah, yang berikutnya adalah Bifidobacterium. Probiotik yang bisa ditemukan pada produk susu olahan seperti keju, kemudian kolostrum. Probiotik ini sering digunakan untuk meredakan gangguan pencernaan seperti irritable bowel syndrome. Nah,
kolostrum itu mengandung lactobacillus dan bifidobacterium ini, saudara, dalam jumlah yang cukup untuk menyehatkan kita semua. Nah, menyimpang sedikit, saudara, ternyata ada kaitan yang erat antara makanan yang kita konsumsi dengan penyakit. Gula yang berlebih, kalau kita banyak mengandung makanan yang manis-manis, entah lewat minuman kita, soft drink, minuman-minuman yang mengandung gula buatan, saudara, maupun gula pasir dan sebagainya, itu berlebihan. Minum pagi teh manis atau kopi manis, minum siang itu air jeruk manis, ya, minum malam ngeteh lagi atau kopi lagi, dan kemudian makanan juga banyak karbohidrat, banyak tepung-tepungan, gandum, dan snack-snack, makanan-makanan olahan, saudara. Gula berlebih itu bisa menyebabkan diabetes, obesitas, dan hipertensi. Lalu lemak berlebih, entah itu dari kulit atau lemak-lemak binatang, entah pada sapi, ayam, kambing, atau babi, dan sebagainya, saudara, itu juga bisa menyebabkan diabetes, obesitas, dan hipertensi. Yang berikutnya, garam yang berlebih. Orang tua sering dikatakan sudah makan asam garam. Makan banyak makanan yang enak-enak, karena tanpa garam makanan itu tidak enak loh, saudara. Tapi kalau kita banyak makan garam lewat makanan yang enak-enak, lewat snack-snack yang banyak mengandung garam, kemudian asinan, manisan, dan sebagainya, maka itu bisa menyebabkan obesitas dan hipertensi. Dan ini saling mempengaruhi, sehingga bisa menyebabkan stroke, jantung koroner, dan gagal ginjal. Jadi, saudara, penyakit tidak menular ini muncul akibat konsumsi banyak gula, banyak lemak, banyak garam. Karena itu kalau kita sudah 20 tahun ke atas, mari kita mulai mengurangi gula, mengurangi lemak, mengurangi garam. Saudara suka kopi boleh sekali-kali, dan kopi hitam tanpa gula, saudara. Saudara mau makan sedikit lemak boleh sesekali, tapi jangan berlebih. Dan imbangi dengan minum minyak zaitun, saudara. Minyak zaitun itu lemak yang baik untuk menyehatkan sendi-sendi dan kolesterol kita. Bisa membantu menurunkan kolesterol. Minggu lalu ada yang bertanya, apa bedanya lemak positif, lemak yang baik dengan lemak yang jahat? Lemak jahat itu ada pada lemak-lemak pada makanan kita yang kalau dingin itu mengendal, saudara. Kemudian itu mengapung di permukaan makanan kita atau mengendap di bagian bawah. Nah, kalau seperti itu pada soto atau makanan-makanan kita, itu harus kita hindari karena bisa menyebabkan berbagai macam penyakit yang berbahaya seperti diabetes, obesitas, hipertensi, stroke, jantung koroner, gagal ginjal. Kita juga perlu mengurangi garam. Memang tanpa garam nggak enak, saudara. Tapi kalau dikurangi, garamnya cukup sedikit saja. Saudara makan soto, makan bakso, atau makanan-makanan yang lain, bilang pada penjualnya, tolong tanpa micin, tolong garamnya sedikit saja. Mungkin memang kurang enak, saudara, tapi apa yang enak di mulut belum tentu enak di sel-sel tubuh kita. Kita mengurangi gula, lemak, dan garam, dan itu akan membuat kita lebih sehat. Nah, selain kolostrum, produk berikut yang bagus untuk kesehatan perut adalah aloe vera drinking gel atau lidah buaya, saudara. Lidah buaya New Image itu seperti itu, dan ada
campuran madu manuka atau madu terbaik, saudara. Dikatakan 98,8% ini murni lidah buaya. Pabrik-pabrik lain itu justru menambah air, saudara, supaya lebih encer. Kalau perusahaan kita justru itu mengurangi air, sehingga lidah buaya itu yang diambil betul-betul dari gelnya lidah buaya itu, dan 98,8% murni. Ini yang membedakan aloe vera kita dengan aloe vera dari pabrik-pabrik yang lain. Aloe vera kita itu mempertahankan mirip dengan aslinya gel dari lidah buaya dan murni, saudara. Lalu ditambah madu manuka supaya rasanya cukup enak dan bisa diminum. Saya pernah minum aloe vera dari pabrik lain, saudara, rasanya nggak karuan dan tidak bisa terminum. Tetapi aloe vera kita itu enak sekali, saudara, karena ada campuran madu manuka. Lalu madu manuka sendiri itu juga manfaatnya luar biasa sekali, karena bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan kita, meningkatkan kekebalan tubuh kita, dan mencegah berbagai macam penyakit. Yang istimewa lagi, saudara, aloe vera ini memakai bahan yang terbaik, yaitu jenis barbadensis, atau aloe vera yang tingginya itu bisa 1 meter lebih daunnya. Dan ditanam bebas dari pestisida, bebas dari zat-zat kimia, masih dari bahan-bahan alami. Seorang pakar kesehatan, Larry Ter, itu mengatakan, I believe the 21st century will confirm aloe vera to be the greatest medicine mankind has ever known. Atau dia katakan, saya percaya abad 21 ini akan meneguhkan aloe vera adalah obat terampuh yang pernah dikenal umat manusia. Saya garis bawahi lagi, saudara, kata-kata Larry Ters. Dia mengatakan aloe vera adalah obat terampuh yang pernah dikenal umat manusia. Kenapa begitu? Nanti kita lihat, saudara. Ini faktanya. Lidah buaya itu sudah dipakai ribuan tahun, sejak zaman Mesir kuno, Yunani, Arab, Afrika kuno. Alexander Agung itu dinasihati Aristoteles untuk merebut pulau Socotra di pantai Afrika karena punya industri pertanuan aloe vera. Jadi sejak ribuan tahun lalu, orang-orang sudah mengenal manfaat lidah buaya untuk mengobati luka setelah perang, saudara, lalu untuk menyehatkan pencernaan, menghaluskan kulit, dan sebagainya. Itu sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Itu sudah dipakai untuk pengobatan luar dan dalam, serta kecantikan untuk merawat kulit. Lalu pemerintah Amerika mulai menaruh perhatian pada lidah buaya karena penduduk Jepang yang terpapar bom atom memakai lidah buaya untuk mengobati luka-luka, dan proses kesembuhannya jauh lebih cepat dari produk apapun. Saudara, aloe vera ini bagus sekali untuk mengobati luka-luka. Ada satu member kita yang kecelakaan dan pipinya itu robek, lalu tulang pipinya retak, saudara, lalu rahangnya juga retak, dan setelah dia ketemu saya anjurkan untuk minum kolostrum dan kemudian multivitamin, serta dioles dengan lidah buaya ini pada bagian pipinya yang terkena luka dan pada bagian gusinya yang retak tulangnya. Besok paginya saya datang lagi, saudara, bengkak di matanya sudah mengecil, lalu dia sudah bisa mengunyah, dan beberapa hari kemudian lukanya mengering, lalu biru-biru lebam itu, saudara, makin berkurang, lalu juga tulang yang retak pada
pada bagian gigi, gusi dan pipinya itu nyambung lagi, sehingga tanpa dioperasi sembuh dengan sendirinya. Dari situlah saudara kemudian produk kita mulai banyak kita kirim ke Papua sebelum Pak Abi dulu. Nah, jurnal-jurnal medis itu melaporkan aloe vera gel dan bubuk aloe vera dipakai untuk mengobati borok, eksim, keracunan, dan luka bakar. Saudara kalau terkena knalpot, terkena minyak panas atau terbakar, itu coba diolesi lidah buaya ini sesering mungkin. Kena setrika, olesin aloe vera ini. Nanti saudara nggak sampai melepuh dan dalam beberapa hari lukanya kering dan sembuh. Jadi ini produk yang luar biasa yang bisa membantu kita sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Aloe vera sering disebut tanaman ajaib dan ini tidak melebih-lebihkan. Karena aloe vera memiliki unsur penyembuhan yang luar biasa dalam gelnya. Tabib tradisional dari berbagai budaya seluruh dunia selama berabad-abad menggunakan lidah buaya untuk mengobati berbagai penyakit dan luka bakar sampai sakit kepala. Nah, aloe vera drink ini menyehatkan tubuh kita dengan membersihkan dari toksin secara efektif. 98,8% murni, ditanam bebas dari pestisida. Ini botolnya isi 1 liter, saudara. Ini bisa membantu untuk menguatkan akar rambut supaya tidak gampang rontok, kemudian menghaluskan kulit, kemudian bisa menetralisir asam lambung, sehingga untuk penderita asam lambung ini sangat bagus. Dikombinasi dengan kolostrum, saudara, dua-duanya itu akan mengobati sakit mah atau asam lambung. Cukup banyak testimonial, termasuk Pak Juan. Itu juga konsumennya melaporkan setelah minum 2 macam ini, sakit mahnya mulai berkurang dan dia bisa tidur dengan pulas. Pak Freddy juga dari Surabaya, dia sering terganggu dengan asam lambung sehingga sulit tidur, saudara. Setelah minum aloe vera dan minum kolostrum, dia bisa tidur dengan pulas dan asam lambung itu yang sering naik ke atas, menyebabkan gangguan pada jantungnya, itu mulai membaik dan sembuh, saudara. Jadi ini produk yang luar biasa, yang bisa membantu menyehatkan pencernaan kita. Lalu usus yang sering sembelit atau diare, dengan minum kolostrum dan aloe vera, itu bisa sembuh. Nah, berikutnya saudara, kalau kita mengalami gangguan pada ginjal kita, atau pada kandung kemih kita, minum aloe vera. Ini bisa menurunkan kreatinin dan ureum, dan membersihkan sisa-sisa sampah yang tidak dikehendaki keluar dari tubuh kita. Lalu membuat air kencing lebih lancar, saudara. Nah, berikutnya lagi asam urat di kaki kita. Seringkali nyeri-nyeri pada kaki kita karena tidak bisa memproses protein dengan baik, saudara. Sehingga menyebabkan terjadinya asam urat. Ini bisa juga dibantu dengan aloe vera drink ini. Jadi produk yang manfaatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aloe vera gel ini antiseptik alami yang dikenal di mana-mana karena mampu meredakan dan menyembuhkan luka gores, luka memar atau benyut, gigitan serangga, dan luka bakar. Jadi kena setrika, kena air panas, kena minyak, kena knalpot, saudara, coba olesi aloe vera gel ini. Ini kemasannya 120 gram, besar, saudara, dan kuat sekali. Dan setiap rumah tangga perlu punya aloe vera gel di rumah. Kalau
ada sesuatu yang terjadi, ini kotak PPPK pertama kita yang membantu kita dari luka gores, luka memar, gigitan serangga, luka bakar, dan sebagainya. Khasiatnya berbagai macam, anestesi, kurangi rasa sakit, antibiotik, menghalangi pertumbuhan bakteri, anti alergi, anti radang, anti gatal-gatal, saudara, dioles bagian yang gatal-gatal itu. Lalu deodoran atau bisa menghilangkan bau badan, entah itu di ketiak atau di bagian keringat yang lain, saudara, olesi dengan aloe vera gel atau minum aloe vera drink, ini bisa membantu menghilangkan bau badan. Lalu bisa menjadi body normalizer atau menormalkan fungsi tubuh dengan menyeimbangkan asam dengan alkalin. Ini juga bisa melegakan membran mukus yang teriritasi, menghancurkan bakteri dan jamur, dan bersifat diuretik atau melancarkan kencing. Lalu bisa skin cleanser atau menghilangkan sel kulit yang mati. Lalu menghancurkan cacing dan parasit dalam usus, dan melancarkan peredaran darah. Saudara, ini seorang ilmuwan, dia menyelidiki kandungan yang ada dalam aloe vera, dan dia menemukan ada berbagai mineral seperti potasium, kalsium, magnesium, zat besi, fosfor, elektrolit, kemudian berbagai vitamin A, C, niacin, B2, B1, B6, B12, asam amino macam-macam, saudara, enzim macam-macam. Nah, dia mengatakan B3 dari aloe vera ini adalah nutrisi yang sangat penting untuk sistem saraf, saluran pencernaan, dan kulit kita. Dan bahan aloe vera kita itu adalah yang terbaik atau the best. Supaya enzim-enzim itu tetap ada di dalamnya dan membantu kesehatan kita, itu makanya setelah dibuka, sebaiknya masukkan dalam kulkas, saudara. Supaya enzimnya tetap ada di dalamnya. Lalu kemudian kalau mau minum, kita campur dengan air. Mungkin setengah gelas atau 3/4 gelas, supaya membantu enzim itu bisa diserap tubuh dengan baik. Manfaat aloe vera menghaluskan kulit, mencegah kerontokan rambut, mengontrol diabetes. Jadi orang yang diabetes, minum aloe vera ini bagus. Seperti Lani dari Palangkaraya dulu ya. Minum aloe vera dan kolostrum sehingga gulanya bisa normal. Ini juga memperbaiki pencernaan, mencegah diare, mencegah sembelit. Lalu membantu penurunan berat badan, sumber antioksidan, dan agen detox atau membersihkan racun-racun dari tubuh kita. Kita dihimbau, mari kita menikmati manfaat yang luar biasa dari tanaman ajaib aloe vera ini. Dr. Hiromi Shima dalam kesimpulannya mengatakan, regenerasi sel lewat makanan dan minuman. Tubuh kita bisa terlahir kembali, jadi baru dan lebih sehat, dengan cara melakukan regenerasi sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit. Setiap hari makan bahan baku lewat mulut kita. Dengan mengubah pola makan dan minuman kita, dengan yang lebih sehat, saudara, makanan sampah kita singkirkan, makanan yang banyak lemak, banyak gaji-gaji, banyak zat-zat pengawet, saudara, banyak penyedap, dan pengawet sebagainya kita singkirkan, ganti dengan makanan yang nutrisinya tinggi, banyak mengandung vitamin, mineral, protein, seperti ada pada K28, dan kolostrum. Lalu kita ganti minuman kita yang banyak mengandung gula,
banyak mengandung pemanis, banyak mengandung zat pengawet, zat pewarna, sehingga menarik mata, saudara. Ganti dengan minuman air putih biasa yang lebih sehat. Dr. Hiromi katakan kualitas makanan dan air akan menentukan baik buruknya proses kelahiran baru tubuh kita. Artinya kelahiran baru, tubuh yang dulunya banyak penyakit, gudang penyakit, saudara, itu bisa menjadi sehat lagi kalau kita mengubah pola makan dan minum. Entah kita penderita diabetes, kolesterol, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan sebagainya, kita bisa jadi sehat kalau mengubah apa yang masuk mulut kita lewat makanan dan air. Hindari makanan yang sudah teroksidasi, apel yang sudah terpapar udara, atau semangka, atau melon, saudara, potong, langsung makan. Selain itu, produk-produk New Image itu adalah makanan super, bernilai gizi tinggi, dan sangat bagus untuk membantu proses regenerasi sel, terutama kolostrum, K28, dan aloe vera drink. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Heru. Silahkan kalau ada yang bertanya. Saya mau bertanya, Pak Gideon Sunardi. Iya Pak, silakan. Kalau saya ini sakit tangan kesemutan kalau pagi. Hanya pagi, Pak? Iya, pagi. Bangun tidur tuh kesemutan. Kalau naik sepeda motor 3 kilo itu kesemutan, Yan. Yang ditanyakan apa, Pak? Kesemutan itu apa, obatnya apa? Gitu. Oh iya, kesemutan itu ada 2 penyebab. Pertama karena peredaran darah kurang lancar, Pak. Lalu mungkin ada sumbatan pada pembuluh darah. Nah, bagaimana caranya supaya tidak kesemutan? Coba minum omega Q10, Pak. Omega Q10 itu adalah produk yang bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah, lalu menyehatkan jantung sehingga bisa memompa darah sampai ke ujung-ujung sel. Sehingga ketika aliran darah lancar, kesemutan itu bisa teratasi. Kalau mau lebih bagus, tambahkan kolostrum. Kolostrum itu bisa juga membantu untuk mengikis plak-plak di pembuluh darah, sehingga kemudian bisa menyebabkan aliran darah lebih lancar, Pak. Dan bisa membantu mengatasi kesemutan itu. Lalu kalau bisa, Pak Sunardi itu senam-senam sebelum melakukan kegiatan. Goyang-goyang tangannya, kakinya, Pak. Iya. Supaya membantu peredaran darah lebih lancar. Jadi nutrisi dan olahraga itu penting supaya peredaran darah lancar sehingga bisa menghindarkan dari berbagai gangguan seperti kesemutan itu. Goyang-goyang aja tangannya sama kakinya, Pak. Itu nanti membantu peredaran darah lebih lancar. Juga darah tinggi, Pak, itu ya, saya. Tekanan darahnya tinggi, Pak? Iya. Iya kan? Itu 100. Tekanan darah 40. Itu juga karena sumbatan pada pembuluh darah. Makanya akibatnya juga bisa kesemutan itu, Pak. Nah, dengan minum omega Q10 dan kolostrum itu nanti tekanan darah bisa turun, Pak. Oh iya, terima kasih. Minumnya itu aturan pakainya. Aturan pakainya? Kalau itu sudah tekanan darah tinggi dan kesemutan sering, coba minum minimal 2 kali, Pak. Oh, 2 kali. Kolostrum 2 kali, pagi dan sore sebelum makan. Q10 juga 2 kali. Iya. Nanti coba dilihat 2 kali sudah hasilnya bagus atau belum. Kalau kurang 3 kali, Pak. Iya.
supaya hasilnya lebih maksimal dulu. Nanti Iya. kalau sudah membaik, boleh turunkan jadi 2 atau 1 kali. Iya. Ya, terima kasih banyak. Ya, Minggu sama-sama, Pak. Rebu kemarin saya sudah ikut dan sudah saya kontak dengan Bu Lydia. Bu Oh, Linda ya? iya, Pak. Bu Ya. Linda, Nah, ya. ini. Iya. Iya, Iya. terima kasih. Ya. Iya, Sama-sama, Pak Pak. Gideon, ya. Iya. Siapa lagi yang mau tanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya, tadi kan sudah dijelaskan masalah bayi mulai dari kandungan. Ini saya mau tanya, keponakan saya itu kan minum ASI-nya dulu hanya sebentar, karena memang mamahnya itu putingnya nggak menonjol gitu loh, sehingga anaknya kesulitan minum. Dan sekarang minum susu formula, masih umur 4 bulan. Kadang-kadang setelah minum susu itu anak ini muntah. Muntah itu masalahnya karena kekenyangan atau karena susunya, jenis susunya yang diminum. Ya, itu harus dilihat, Bu. Bisa 2 kemungkinan itu, mungkin enggak. Pencernaan bayi kan belum bisa menerima susu pengganti ya. Sebenarnya kan membutuhkan air susu ibu. Iya. 6 bulan itu harus eksklusif gitu ya. Sebenarnya itu bisa diterapi. Kalau misalnya putingnya tidak keluar, itu bisa diterapi ya, supaya bisa keluar dan bisa diminum. Tapi karena sudah diberi susu pengganti, formula yang sebenarnya nggak begitu sesuai dengan susunan sel bayi ya. Makanya seringkali bayi itu tubuhnya menolak, jadi keluar lagi. Jadi ada 2 kemungkinan, karena tubuhnya belum bisa menerima atau mungkin sudah kekenyangan ya. Coba tambahkan kolostrum, Bu. Kolostrum ini adalah pengganti ASI yang belum bisa didapat bayi tadi. Yang bentuk kapsul aja, itu dibuka, berikan setiap kali itu mungkin kalau minum susu setengah botol, itu kasihkan separuh kapsul, Bu. Sehari bisa beberapa kali, itu bisa membantu untuk memperbaiki pencernaan bayi itu dan bisa meningkatkan kekebalannya. Jadi apa yang tidak bisa didapat dari ibu bisa diganti dengan minum kolostrum ini, karena kolostrum kita ini dari sapi dan kolostrum sapi itu sangat mirip dengan manusia. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Coba ya, Bu, kasih yang kolostrum itu, Bu, supaya bayinya daya tahan tubuhnya lebih bagus dan pencernaannya lebih sehat. Iya. Terima kasih penjelasannya. Iya, sama-sama, Bu. Ya, silakan kalau ada yang lain yang mau bertanya. Ya, selamat malam, Pak Heru. Silakan, ya. Saya Ibu Sundayawati dari Palangkaraya. Oh iya. Nah, jadi ada ipar saya ini kemarin terpapar COVID. Kemudian karena dia ada minum, kalau di sini itu ada daun sungkai gitu ya. Diminum. Waktu rapid pertama itu dia ini positif. Pas dia 3 hari kemudian itu swab itu negatif, dan kemudian 2 hari kemudian harus swab lagi itu negatif, tetapi dia masih sakit gitu. Nah, kemarin saya anjurkan memang dari awal waktu belum terlalu sakit itu saya sudah anjurkan beli ini susu kolostrum, saya bilang, karena dia tidak ada makan.
sudah beberapa 2 minggu lah nggak ada makan gitu kan, lemas, kemudian muntah-muntah, diare. Ciri-cirinya memang COVID gitu ya. Tapi kemungkinan gitu kan karena dia minum rebusan air sungkai itu jadi negatif. Tetapi karena sudah 2 mingguan, penciuman hilang, kemudian juga rasa nggak ada. Pokoknya ciri-cirinya tuh memang ciri-ciri COVID lah gitu. Nah setelah itu dia tetap lemas. Saya kasih, saya kan sudah beli ini lipid itu yang tablet. Saya kasihlah dia 6 biji. Saya bilang ini nggak ada karena ini susu, nggak ada pengaruh, bolehlah makan. Saya bilang itu dimakanlah, dicoba. Saya bilang saya kasih 6 biji. Nah rupanya langsung diisap, enak gitu kan. Akhirnya dia pesan. Halo? Iya, silakan dia Bu. pesan. Ya, dia pesan baru datang tadi. Nah, kemudian apa campurannya gitu? Selain kalau untuk sekarang karena dia lagi opname, lagi ya rawat inap. Cuma yang dirawat inap itu hanya hasil ronsen itu parunya ada plek. Ada plek paru, dia sesak napas, yang lainnya sudah sembuh, diare sudah sembuh, muntah sudah sembuh, makan sudah ada mau makan. Nah, tadi saya baru antarkan kolostrumnya yang kaleng itu, ya apa namanya itu Lifeline, Bu. ya itu. Lifeline itu disuruh minum 3 kali sehari, Bu. Iya. 1,5 sendok ya. Ya. Sudah saya sarankan seperti yang dianjurkan Pak Joni. Iya. Ya. 1 gelas aqua dibuang separuh airnya, dikurangin separuh, saya bilang. 1,5 sendok yang di dalam dikocok-kocok saja, nggak usah dicampur gula atau air hangat, saya bilang. Diminum setengah jam sebelum makan, betul lah 3 kali sehari. Betul nggak? Iya, Bu. Itu? Iya. Saya ingat waktu kita. Nggak perlu setengah jam. Yang penting sebelum makan ya, Bu, supaya melapisi usus dari bakteri dan virus. Lalu saya bilang setengah jam sebelum makan. Pokoknya sebelum itu makan yang lah. setengah gitu, jam itu yang karbal, Bu, untuk menurunkan gula. Kalau yang karbal, kolostrum pokoknya sebelum makan supaya membentengi ususnya dari benda-benda asing. Nah, kenapa kok 3 kali? Pertama karena dia terkena COVID, itu antibodinya rendah sekali. Jadi dinaikkan dengan minum kolostrum ini. Dan 3 kali sampai 6 kali boleh, seberapa dia mau gitu ya, untuk menaikkan kekebalannya dengan cepat. Ya. Lalu kedua itu memberikan gizi. Karena biasanya orang yang COVID itu tidak suka makan, tidak doyan makan. Karena apa-apa tidak terasa semua. Orang doyan makan kalau sesuatu terasa enak. Tapi karena tidak terasa apa-apa, dia tidak doyan makan. Nah, itu membahayakan karena tanpa makanan, itu maka tubuhnya cepat sekali merosot gitu ya. Nah, betul. Makanya dia harus minum Lifeline ini supaya gizi yang dibutuhkan itu cukup. Kalau mau lengkap bisa ditambah K28. Itu vitamin, K28. Mineral, protein lengkap sekali. Jadi ditambahkan gizinya akan lebih bagus dan pemulihannya cepat banget, Bu. Ya, kombinasi K28 Lifeline ya, dengan kenapa? K28. Iya, oke. Iya, K28, Bu. Nanti saya tawarkan itu lagi bisa karena dikombinasi dia baru 1 sendok Lifeline, 1 sendok K28. Itu berupa cairan ya, K28. Bubuk susu, Bu. K28. Itu bubuk. Yang satu kan susu Lifeline. K28 itu dari bahan kedelai, Bu. Bentuknya bubuk susu. Oh. Jadi 1 sendok dengan 1 sendok. 3 kali sehari. Nanti seluruh gizi yang dibutuhkan. Makannya boleh barengan. Kenapa, makannya Bu? Boleh bareng-bareng. Boleh. Iya, boleh dibarengkan. Oh, iya.
Lalu kalau flek paru-parunya masih ada, itu bisa tambah aloe vera drink, Bu. Aloe vera drink ya. 3 kali sampai 5 kali sehari. 3 sampai 5 kali ya. Iya. Oke. Makasih Pak Joni, nanti Ya, saya tawarkan. Ya, karena sama-sama, mereka Bu. ya minum obat juga harus tubuhnya kan harus ada makanan juga yang Makanan, masuk, kan? iya. Iya. Karena tanpa makanan, sel-selnya kan seperti tanaman tanpa ada pupuk, Bu. Iya. Jadi perlu ada pupuk, nutrisi supaya sel-selnya sehat. Iya, Dan Pak Joni. proses Terima kesembuhan kasih, ya. terjadi. Iya. Ya, terima kasih Pak Joni Iya, untuk Bu. pengetahuannya. Nanti saya sarankan ke mereka. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Sekarang Ya, makasih Pak silakan Heri. yang lain ya. Masih ada yang mau bertanya? Ibu Ya, saya Ipon, mau apakah mau bertanya? Oh, Pak Gideon lagi, silakan. Ini mertua saya ini sakitnya jantung, komplikasi perut, darah tinggi, gula. Apa digabung obat ini bisa ya? Ini bukan obat, Pak. Ini makanan. Super gitu ya, makanan yang bisa membantu menyehatkan sel-sel sehingga tubuh kita itu membentuk antibodi, kemudian bisa membuat tubuhnya lebih sehat. Nah, kalau kasusnya macam-macam itu perlu beberapa produk supaya kombinasi, supaya hasilnya lebih maksimal, Pak. Pertama itu tadi perlu minum Lifeline atau kolostrum, apapun bentuknya, boleh bubuk susu, boleh kapsul, boleh tablet isap, untuk meningkatkan fondasi kesehatannya, Pak. Jadi fondasinya dibangun ulang, karena macam-macam penyakit itu muncul. Pertama karena fondasi kesehatannya lemah, kedua pola makan yang tidak sehat. Jadi untuk memulihkan, berikan kolostrum untuk membangun fondasi kesehatannya. Lalu dia perlu mengubah pola makannya, Pak. Seperti tadi Dokter Hiromisinya mengatakan supaya lahir kembali, artinya supaya tubuhnya lebih sehat, dia harus mengatur apa yang masuk mulutnya lewat makanan dan minuman. Kalau sakit jantung, kemudian kolesterol dan macam-macam tadi, coba kurangi lemak-lemak, kurangi gula, kurangi garam, Pak. Kurangi lemak, kurangi gula, kurangi garam. Lalu kemudian coba tambah omega Q10. Itu untuk menyehatkan jantung dan membersihkan plak-plak di pembuluh darah. Lalu tambahkan aloe vera drink, Pak, untuk body normalizer, menormalkan fungsi-fungsi tubuh. Coba berikan 3 kombinasi ini, dan nanti lihat 2-3 bulan setelah minum bagaimana manfaatnya, Pak. Biasanya setelah dipakai rutin, ada regenerasi sel, lalu kemudian tubuhnya itu mendapat nutrisi yang baik, sehingga kesehatannya akan meningkat. Tapi tidak bisa singkat, tidak bisa 1 minggu, 2 minggu, yang perlu 2-3 bulan, Pak. Digabung bisa itu? Tiap hari minum obat? Tidak apa-apa, Pak, karena ini bukan obat, ini makanan, Pak. Beda obat dengan makanan. Obat itu cuma untuk orang yang sakit. Orang yang sehat makan obat bisa komplikasi ya. Kalau makanan itu boleh untuk orang sehat, boleh untuk orang sakit. Jadi produk kita bisa dikonsumsi siapa saja. Sehat boleh, sakit boleh. Tidak ada side effect karena makanan. Yang kedua, obat itu bersifat spesifik. Artinya obat jantung cuma untuk sakit jantung. Obat diabetes cuma ngobati diabetes. Tapi kalau makanan itu bersifat general, Pak. Mana bagian tubuh yang mengalami gangguan itu bisa dibantu. Jadi kalau dia minum ini, nanti bisa jantungnya membaik, sendi-sendinya membaik,
energinya membaik, kemudian kolesterolnya turun dan sebagainya. Bukan obat, tapi makanan yang yang bisa membantu meningkatkan kesehatan secara umum, keseluruhan. Yang ketiga, obat itu ada efek sampingan karena obat itu racun, sehingga yang boleh memberikan itu dokter yang memberikan dosis tertentu. Orang biasa nggak boleh minum sembarangan karena bisa terjadi efek sampingan macam-macam, Pak. Ginjalnya rusak dan sebagainya. Lalu kalau makanan tidak ada efek sampingan. Jadi ini adalah makanan. Bagaimana di kombinasi obat? Makan aja bersamaan, tidak ada efek sampingan apapun. Kalau khawatir, dikasih jarak setengah jam, Pak. Iya. Jadi tidak usah khawatir, Pak. Ini makanan. Tidak akan terjadi komplikasi. Iya. Oke. Kalau pagi minum obat itu banyak, ya apa-apa ya? Kenapa, Pak? Dari dokter. Minum obat banyak itu. Tidak apa-apa, Pak. Ada. Karena memang penyakitnya banyak, Pak. Iya. Jadi dari dokter. Yang dibutuhkan dia bukan terlalu banyak obat, tapi tadi seperti dokter Hiromisinya, makanan dan minuman yang gizinya tinggi, Pak. Itu yang membuat tubuh kita mengalami kelahiran baru, Pak. Obat tidak akan membuat kelahiran baru karena cuma mengobati gejalanya. Iya. Makanan dan minuman yang sehat seperti yang kita tawarkan, ini yang akan memperbaiki sel-selnya, memberikan pupuk buat sel-selnya, Pak. Iya. Yang dibutuhkan berarti kolostrum. Kolostrum, omega Q10 dan aloe vera, Pak. Aloe vera ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ya. Ya, Tuhan Yesus berkati, Pak. Oke. Silakan kalau ada yang lain mau bertanya. Selamat malam, Pak Joni. Ya, Pak Juan. Ya. Saya mau bertanya, penyakit yang sering diderita oleh laki-laki usia ya di atas 60-an itu biasanya adalah prostat, Pak. Iya. Kira-kira kalau tadi dari penjelasan Bapak, untuk menangani prostat itu adalah antara lain aloe vera gitu ya. Iya, aloe vera, Pak. Penjelasan dari Bapak lebih lanjut, kira-kira kalau biasanya Bapak-bapak sering kencing malam hari berulang-ulang gitu kan, kemudian ada yang kesulitan kencing dan sebagainya. Kira-kira di samping aloe vera dan ada lagi, Pak? K28, Pak. K28. Jadi selain aloe vera, coba tambahkan K28. Untuk orang yang punya gangguan prostat, ini 2 produk ini bagus banget. Bisa membersihkan sisa-sisa endapan sehingga air kencingnya lebih lancar. Nah, awalnya minum sebanyak-banyaknya aloe veranya kayak diglontor gitu ya, Pak. Diglontor supaya sampah-sampah yang mengendap itu bisa tergerus dan keluar gitu ya. Lalu K28 itu memberikan nutrisi yang lengkap karena sebagian besar penyakit itu muncul kalau kita kekurangan vitamin, mineral, dan zat gizi lainnya. Dan itu ada di K28, Pak. Jadi kalau kita memberikan 2 macam itu ditambah kolostrum, itu akan membuat kesehatannya membaik secara keseluruhan. Sementara yang sering kencing, coba periksa gulanya, Pak. Kalau terlalu sering kencing, itu mungkin bukan gangguan pada klep, tapi gangguan pada gula, Pak. Kemungkinan ya. Jadi ada 2 macam. Bisa jadi karena gulanya tinggi, sehingga kencing-kencing terus, haus terus, lapar terus gitu ya. Atau dan gampang capek gitu ya, Pak. Atau mungkin klepnya sudah lemah. Kalau klepnya sudah lemah, coba selain aloe vera berikan K28 tadi, Pak.
Dosisnya gimana sih Pak? Kalau aloe vera minum aja sesering mungkin Pak, karena itu kan membersihkan, antitoksin. Bisa 3-5 kali, 6 kali boleh Pak. 1 tutup botol, campur air sedikit, diminum. Yang K28 2 kali, pagi 1,5 sendok campur air 1 gelas, dikocok ya Pak. Sore juga 1 kali, jadi 2 kali yang K28. Kolostrum sebelumnya. Jadi 3 produk, berarti Pak ya? Iya Pak. Oh iya. Oke, apakah ada yang lain bertanya? Pak, kalau ada yang Pak Joni, kalau ada yang sakit getah asam lambung diminumin apa Pak? Iya tadi saya kupas di tengah ya Pak Heru. Asam lambung itu bisa dengan kolostrum, karena kolostrum kan memperbaiki pencernaan, dan dengan aloe vera, karena aloe vera itu bisa menormalkan asam di lambungnya. Seperti Pak Freddy itu konsumen awal-awal itu kan sakit asam lambung parah sehingga nggak bisa tidur. Dia minum 2 macam ini, sekarang udah sembuh. Dia katakan 3 hari minum sudah bisa tidur pulas Pak. Dan asam lambung yang naik itu udah makin berkurang dan dia merasa puas sekali ya. Demikian juga Pak Juan ini punya konsumen asam lambung, dikasih produk ini 2 macam, hasilnya juga bagus sekali. Ya, ya saya mewakili salah satu dari grup yang ada masalah asam lambung, Pak. Iya, Pak. Tadi udah saya kupas juga di bagian tengah. Ya, silakan kalau ada yang lain. Pak Heru. Yuk. Ini kelihatan ada adik saya dari Banjarmasin ini, Bu Yuliawati. Dia pengalaman kemarin kena COVID-19. Bu Yuli. Halo? Mana, Pak? Mana? Ini Yuliawati. Apakah ini yang dari Banjarmasin ya? Yuli? Halo? Oh. Mau ini. Saya baca ada 2 Yuliawati tadi. Ini yang dari Banjarmasin ya? Iya, saya dari Banjarmasin nih, Pak. Kami dari Banjarmasin, Pak. Iya. Saya suami, Pak. Iya. Ya ini Pak, yang kena COVID sama suami istri kemarin, beliau ini. Oh, iya, iya. Ya, Pak Juan. Mungkin bisa bercerita lah buat kita. Pak Ya. Karin. Jadi kemarin kan begini, kita pada mulanya pada muka kita ini terasa panas begitu, badan tidak enak, itu tidur susah, belakang sakit, kepala pusing. Jadi itu keluarga kami semua. Halo? Ya, silakan. Jadi keluarga kami semua seperti itu gejalanya. Jadi kami pergi ke dokter, kami ceritakan masalahnya. Jadi dokter bilang memang arahnya ke sana katanya kan. Tapi untuk lebih pastinya katanya di swab dulu. Jadi begitu di swab, 1 orang pertama di swab, hari pertama di swab 1 orang, hasilnya positif. Jadi kami 4 orang juga di swab, 6 orang kami di swab, 4 orang positif, 2 negatif. Jadi saya bicara sama Pak Juan, mungkin ada solusi, saya bilang, lalu Pak Juan belikan susu ini buat kami. Pertama kita tidak bisa makan, Pak. Susah sekali makan dipaksa, Pak. Kenapa Anda suka susunya? Enggak, sebelum ada susu itu, Pak. Oh, oke. Sebelum datang susu itu kita kesulitan makan sekali. Susah makan, pokoknya kata dokter itu kata dokter tidak ada obatnya yang pasti.
Tapi yang obat yang pasti kamu bisa makan. Yang penting bisa ada yang dimakan setiap hari. Lambung kita jangan kosong katanya. Jadi kita paksa makan, pakai apa aja tidak enak, pakai makan sama sayur, sama ikan tidak enak. Akhirnya kita tidak bisa makan. Cuma akhirnya kita paksa makan. Jadi nasi doang tuh Pak, kita kunyah-kunyah, minum sama air putih. Kita kunyah-kunyah, minum sama air putih, begitu aja. Jadi setelah datang susu ini, setelah susu itu datang, kami coba sehari 3 kali gitu kita coba. Iya. Jadi 2 hari kami minum, kami sudah mulai bisa makan gitu Pak. Sudah mulai ada selera makan. Jadi berangsur-angsur, akhirnya kami mulai sehat gitu sampai hari ini. Susu itu masih karena susu itu terlalu mahal bagi kami gitu. Jadi susu ini sementara kami stop dulu gitu. Tapi jangan, ada stop Pak. masih. Jangan di stop Pak. Tetap minum saja karena itu untuk memulihkan, menaikkan kekebalan tubuhnya Pak. Jangan dihentikan. Karena masih baru aja sembuh. Ya, jadi masih butuh minum, Pak. Jangan mikir uangnya, Pak. Tapi mikir bagaimana membentuk kekebalan tubuh supaya nggak terjangkit ya. Jadi sekarang kita sudah puji Tuhan lah, kita sudah enak, makan apa aja sudah enak gitu Pak. Jadi kami terakhir tanggal 13 kemarin kami swab, hasilnya negatif semua sudah. Iya, puji Tuhan Pak. Cuma jangan dihentikan dulu Pak. Itu baru tahap awal ya. Jangan tiba-tiba berhenti. Minum aja sampai habis Pak. Iya. Jadi gitu Pak. Pengalaman kami minum susu kolostrum tuh kami memang terasa enak di badan gitu Pak. Iya Pak. Iya, karena itu menyehatkan pencernaan, jadi apa yang dimakan jadi enak. Dan kemudian menaikkan antibodi sehingga hasil swabnya cepat negatif. Ya, jadi jangan langsung berhenti Pak. Diminum dulu selama beberapa saat. Ya. Oh ya, nanti kita minum tuh lanjutin. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau ini sekarang ini kan gejala lanjutannya ini kan kami ini kan kena mah gitu Pak. Asam lambung sangat tinggi gitu Pak. Jadi kadang-kadang dada sampai ke dada ini sesak, dada rasanya kayak menusuk-nusuk di dada itu Pak. Iya, sebenarnya minum kolostrum supaya nggak mahal Pak. Ganti aja yang bentuk kapsul, Pak. Bentuk kapsul lebih murah, tapi manfaatnya sama ya. Itu per biji sekitar 8.000. Kita minum sehari 2-4 ya. Nah, kalau member kan dipotong 20%. Jadi lebih murah. Kalau beli kemasan yang besar, yang isi 120 itu lebih murah lagi karena jadi 7.000-an lah satu biji. Lalu ya, nanti, Pak, kalau jadi member dipotong 20%. Jadi dicampur dan itu bisa membantu. Apa minumnya tuh, Pak? Kenapa? Dicampur apa minumnya tuh nanti yang cuma diminum Pak, kapsul. Enggak. Campurannya apa nanti? Apakah K28 tadi atau gimana? Oh, kalau mau lebih bagus tambah aloe vera, Pak. Lidah buaya. Itu cepat sekali menurunkan asam lambungnya, Pak. Seperti saya dulu sakit mah berat, sampai setiap pagi muntah kuning-kuning ya, Pak. Asam. Saya nggak tahu waktu itu bahwa itu sakit mah berat gitu ya. Cuma setiap kali makan cabai makin yang asam, langsung perut saya sakitnya bukan main. Ya benar Pak. Tapi ketika saya mulai minum aloe vera rutin, waktu itu belum ada kolostrum Pak, waktu saya gabung. Nah, minum aloe vera itu tiba-tiba itu rasa mual di perut, kemudian tiap pagi muntah kuning itu makin berkurang, dan ini sudah 28 tahun saya nggak pernah muntah lagi, nggak pernah
sakit asam lambung lagi, sudah 28 tahun meskipun sekarang sudah tidak minum secara rutin, Mbak. Cuma sesekali aja kalau lehernya terasa radang saya minum gitu ya. Tapi sakit mahnya sembuh karena sumbernya, akar masalahnya disembuhkan, Pak. Bukan cuma gejalanya atau permukaannya. Jadi makanya dengan minum yang bentuk kapsul, kolostrum kapsul lebih murah. Kolostrum kapsul sama aloe vera. Aloe vera ya. Iya, aloe vera lidah buaya. Oke Pak, kalau gitu nanti saya konsultasi sama Pak Juan di Palangkaraya. Iya Pak, itu bagus banget Pak. Nanti dan kalau diminum rutin itu kesembuhannya permanen Pak. Jadi sampai bertahun-tahun tidak akan muncul keluhan itu. Oke Pak, terima kasih Pak informasinya Pak. Nanti kita sama-sama Pak. Selamat ya bisa pulih dari gejala COVID ya Pak. Iya, perjuangan berat tuh Pak. Iya Pak. Perjuangan hidup mati tuh Pak. Iya, bisa akhirnya sembuh ya. Itu mujizat Tuhan juga. Iya. Masalahnya Pak, kita takut benar dengan penyakit itu Pak. Masalahnya ada keluarga kita begitu kena, udah beberapa hari meninggal. Begitu kena, udah beberapa hari meninggal. Iya, kalau tidak ditangani dengan tepat, lalu ada penyakit bawaan, entah itu jantung atau paru-paru, itu akibatnya fatal, Pak. Jadi makanya bersyukur ketemu Pak Juan yang langsung merekomendasikan ya. Orang-orang yang dikasih itu cepat sekali negatif, Pak. Itu kakak saya, Pak. Ini Pak saudara, Juan Pak. kakaknya ya? Saudara. Ya. Oke. Apakah terima masih kasih ada? informasinya, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Apakah masih ada yang mau bertanya? Ada banyak nama-nama yang rajin ikut, tapi jarang bertanya. Ada yang dulu rajin bertanya, sekarang tidak pernah bertanya. Bulani. Kan sudah pinter, Pak. Oke. Tadi tanya lagi. Pak Joni, saya lupa. Saya pernah bertanya kemarin beberapa waktu yang lalu tentang ini apa diabetes. Saya lupa tadi campurannya diabetes. Kalau yang orang diabetes itu saya lupa minum campurannya. kolostrum untuk menormalkan gulanya Bu, sama minum karbal. Karbal ya, itu setengah jam sebelum minum atau 15 menit sebelum makan, 15 menit sampai 30 menit sebelum makan, itu minum satu kapsul untuk menyerap gulanya. Karbal itu sugar killer, penetralisir gula. Kalau Q10? Q10 bukan untuk gula, tapi untuk jantung dan penyempitan pembuluh darah, sama untuk lever. Jadi kalau mau menetralisir gulanya pakai kolostrum dan karbal, mau lebih lengkap tambah aloe vera, Bu. Oh, aloe vera. Cara konsumsinya? Tadi kolostrum kan 2 kali 2, pagi sama sore. Lalu karbalnya 3 kali 1, 15 sampai 30 menit sebelum makan. Supaya ketika dia makan, karbonya nggak terserap darah gitu ya. Iya. Lalu kemudian aloe vera juga 3 kali 1. Itu bareng-bareng boleh ya? Boleh, Bu. Oke. Nah, saya lupa kemarin pernah saya tanya, sudah dijelaskan. Iya, kalau bisa dicatat, Bu. Jadi apa yang sudah ditanyakan tidak perlu ditanya lagi karena udah tahu, kayak Bulani tadi. Katanya sudah pintar karena rajin bertanya. Lain kali tanyanya Bulani yang jawab dah. Lain kali yang jawab Bulani. Tanya lagi sekarang, mau tanya sekarang. Kalau Q10 itu kapan waktu yang bagus dimakannya?
kapan itu pagi biasanya Bu Lani, supaya membantu membentuk energi sepanjang hari. Itu sebelum apa sesudah makan? Sesudah makan aja. Tapi bagi beberapa orang tertentu, nggak banyak sih orang-orang yang punya metabolisme yang tertentu ya, itu makan pada sore itu hasilnya bagus juga. Karena ada omega 3-nya. Omega 3 itu diserap maksimal malam hari. Tapi prinsip umumnya lebih bagus pagi karena itu membantu membentuk energi, Bu. Q10 itu kayak baterai itu loh, Bu. Ya memang Q10-nya kalau orang minum Q10 aja kan memang pagi, tapi kalau omega kan bagusnya memang malam. Nah itu kombinasi Q10 dengan omega itu tengah hari kali ya Pak. Di paru 2 Bu Lani. Tetap pagi aja. Tapi kalau sesekali eksperimen boleh diganti sore gitu Bu. Jadi tiap kita prinsip umumnya ada, tapi kan kita mengenali tubuh kita gitu ya. Kalau diganti sore bagaimana hasilnya? Kalau kurang nyaman balik lagi pagi. Ya, atau obatnya dibagi 2, separuhnya malam, separuhnya pagi. Nggak bisa ya Pak Heru. Itu bentuknya kapsul minyak ikan ya. Kalau saya memang kalau minum omega, kalau malam itu nggak tahan. Jadi pagi ya Bu? Asam lambungnya itu. Iya. Saya ketemu 1-2 orang yang malah cocok malam. Jadi kita berikan prinsip umum, tapi bagi orang-orang tertentu memang harus menemukan metabolismenya yang khas gitu tiap orang. Iya. Oke. Ada yang lain lagi yang mau bertanya? Ini ada yang tanya kalau batuk berdahak ya, itu minum aja kolostrum dengan aloe vera. Kolostrum dengan aloe vera. Oke, masih adakah yang mau bertanya? Ya, saya tanya lagi. Pak Gideon. Iya, Pak. Darah tinggi itu yang diminum apa, Pak? Darah tinggi bisa minum omega Q10 untuk membersihkan sumbatan-sumbatan pada pembuluh darahnya dan bisa minum aloe vera, Pak. Iya, 2. Iya, terima kasih. Oke. Masih adakah yang mau bertanya? Yang lain-lain kok pada diam? Ya. Ibu Ivon Rarung, apakah mau bertanya? Ibu Ivon dari mana? Kalau Ibu Ivon dari kota mana, Bu? Dari Palangkaraya, Ibu Ivon. Oh, Ibu Ivon dari temannya Bu Sundayawati. Iya, dia udah jadi anggota. Kemarin udah beli Q10 sama Lifeline. Oke. Ya, kalau tidak ada kita akan akhiri ya.